kami dari kelompok kedua, kami terlebih dahulu ingin memperkenalkan diri kami karena ada pepatah yang mengatakan tak kenal maka tak sayang. Maka izinkan saya memperkenalkan diri saya. Perkenalkan, nama saya Ayu Amelia Putri dari kelas 10 IPS 1. Nah, kami akan membahas mengenai sistem ekonomi komando. Pasti teman-teman bertanya, apa sih sistem ekonomi komando itu? Nah, kami akan menjelaskan tentang pengertian sistem ekonomi komando, ciri-ciri, kelebihan dan kekurangan sistem ekonomi komando, serta fungsi dan tujuan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Aswad dari kelas 10 IPS 1. Saya akan menjelaskan pengertian sistem ekonomi komando. Nah, jadi sistem ekonomi komando adalah sistem di mana seluruh kebijakannya ditentukan oleh pemerintah, sedangkan masyarakat hanya menjalankan pengaturan yang telah ditentukan. Artinya, sistem ekonomi komando adalah pemerintah bertanggung jawab penuh atas segala kegiatan ekonomi. Jadi, maksud dari sistem ekonomi komando adalah sistem ekonomi yang lebih bersifat pemerintah karena adanya campur tangan pemerintah di bidang ekonomi. Pemerintah akan membuat batasan-batasan atas kegiatan masyarakat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Imam Fakiratullah dari kelas 10 IPS 1. Saya akan menjelaskan ciri-ciri sistem ekonomi komando. Ciri-cirinya adalah yang pertama, tingkat harga dan tingkat bunga ditentukan oleh pemerintah. Dua, berusaha berekonomi masyarakat sangat terbatas. Tiga, religius aturan yang diatur dan ditetapkan oleh pemerintah. 4. Inisiatif dari hak pemilik seseorang sangat terbatas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitri Ramadhani dari 10 IPS 1. Saya di sini ingin menjelaskan apa sih kelebihan sistem ekonomi komando. Pertama, pemerintah akan menentukan jenis kegiatan produksi sesuai dalam perencanaan, sehingga pasar dalam negara berjalan dalam lancar. Kedua, relatif mudah melakukan distribusi pendapatan. Ketiga, pemerintah lebih bertanggung jawab penuh atas kegiatan ekonomi. Keempat, pemerintah lebih mengendalikan spekulasi, pengangguran, dan perbuatan buruk ekonomi lainnya karena kegiatan ekonomi direncanakan oleh pemerintah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Meherunisa dari kelas 10 IPS 1. Saya akan membahas tentang kekurangan sistem ekonomi komando. 1. Pemerintah memonopoli perekonomian hingga kemudian pihak lain tidak diberikan kesempatan untuk ikut terlibat. Hal ini amat merugikan warga untuk meningkatkan kapasitas dirinya. 2. Pertumbuhan ekonomi cenderung lambat, meski pemerataan pendapat bisa dicapai, karena perekonomian hanya dipegang oleh segelintir orang, maka kemajuan tidak dikunjung dicapai. 3. Sistem ekonomi komando memperhambat inovasi. 4. Masyarakat tidak memiliki kebebasan. Sekian penjelasan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Sarah Saputra dari kelas 10 IPS 1. Di sini saya akan menjelaskan fungsi ekonomi komando. Baik, bagi sebuah negara, sistem ekonomi memiliki peran dan fungsi yang sangat vital dalam menjalankan perekonomian. Beberapa fungsi dari sistem ekonomi tersebut yaitu: pertama, untuk penyediaan dorongan dalam berproduksi; kedua, untuk mengorganisasi kegiatan individu dalam perekonomian; ketiga, untuk mengatur dalam pembagian hasil suatu produksi di semua anggota masyarakat supaya bisa terlaksana seperti yang diharapkan; keempat, untuk menciptakan mekanisme tertentu supaya distribusi barang dan jasa berjalan dengan baik. Baik, itu saja dari saya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nia Ramadhani dari kelas 10 IPS 1. Saya akan bahas tentang tujuan sistem ekonomi komando. Sistem ekonomi komando dibuat agar pemerintah bisa lebih kolektif secara mudah untuk mempunyai alat produktif yang tidak bergantung pada hukum permintaan atau penawaran yang bekerja dalam ekonomi pasar. Tambahkan, sekian penjelasan dari saya tentang tujuan sistem ekonomi komando. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.